warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solihah cerdas berprestasi, kelas 9 SMP Al-Hadiah 2 Siang, Koja, Jakarta Utara. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi di momen yang sama, di waktu yang berbeda ya. Yang pastinya tetap di materi ataupun mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita belajar dengan santai, serius, menyenangkan, dan menarik pastinya. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial budaya. Untuk itu, sebelum kita berlanjut seperti biasa, apa yang akan kita lakukan? Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya, yang mana kita berada pada KD 3.2 dan 4.2. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasanya ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 itu ada 4 KD, 2 KD semester 1, 2 KD semester 2. Yang mana hari ini kita masuk pada KD 3.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian 4.2-nya menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan Indonesia. Setelah dari KD 3.2 dan 4.2 seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, maka tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah siswa membaca materi, maka diharapkan mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, maka siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan globalisasi secara baik dan benar. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, setidaknya kita akan membahas 4 hal ya yang ada di KD 2 dan KD 4.2. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor pendorong dan penghambat. Yang ketiga, proses perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, bentuk perubahan sosial budaya. Sekarang kita masuk pada poin pertama tentang faktor perubahan sosial budaya. Setidaknya dalam faktor perubahan di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah internal, kemudian yang kedua eksternal. Untuk faktor dari internalnya sendiri, misalnya salah satunya adalah inovasi ataupun penemuan baru. Jadi ketika ada sekumpulan masyarakat ataupun individu menemukan hal yang baru, maka akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Contohnya misalnya teknologi ataupun transportasi, otomatis pola kehidupan masyarakat saat itu akan berubah. Kemudian yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Sudah pasti ya, ketika ada perubahan ataupun penambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk, otomatis itu juga akan berpengaruh atau berdampak kepada perubahan sosial itu sendiri. Yang ketiga, pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang keempat adalah terjadinya konflik. Ketika ada konflik ataupun ada pemberontakan, contoh misalnya Indonesia ketika masa penjajahan, otomatis sosial budaya di Indonesia ini juga akan berubah. Sebelum ada konflik, ketika ada konflik, dan setelah ada konflik. Itu faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Salah satunya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kemudian bencana alam dan peperangan. Itu faktor dari luar. Seperti yang Ibu katakan tadi, peperangan, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain, juga bencana alam, itu juga bisa mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya. Ya, beda antara ketika sebelum bencana itu terjadi, kemudian saat bencana itu terjadi, dan setelah bencana itu terjadi. Otomatis keadaan sosialnya, kemudian termasuk juga budayanya, kita akan berbeda dari sebelumnya. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah pembahasan kita tentang faktor pendorong. Faktor pendorong perubahan sosial budaya itu sendiri. Jadi di sini faktor ini ada faktor pendorong, kemudian juga ada faktor penghambatnya. Untuk yang faktor pendorong, salah satunya adalah adanya penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen itu adalah
beragam ya. Jadi tidak sama. Otomatis antara satu dengan yang lainnya itu kan berbeda ya. Penduduk kita di Indonesia ini itu termasuk pada salah satu negara yang heterogen penduduknya, baik dari sukunya, kemudian bahasanya, kemudian juga pola karakternya, bahkan dari pakaiannya, kemudian dari budayanya itu berbeda-beda. Nah, itu salah satu yang membuat adanya perubahan sosial budaya. Kemudian adanya sikap menghargai hasil karya masing-masing orang. Kemudian ada juga ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sehingga ketika ada ketidakpuasan maka akan ada inovasi baru. Nah, ketika ada inovasi baru, otomatis akan terjadi yang namanya perubahan di situ. Adanya orientasi pada masa depan, kemudian sistem lapisan sosial yang terbuka, toleransi terhadap perilaku baru, kemudian ada sistem pendidikan formal yang maju. Nah, ini salah satunya pendidikan ya yang menjadi pengaruh terbesar juga terhadap perubahan sosial budaya. Selain pendidikan juga ada kontak dengan daerah lain atau dengan bangsa lain. Ketika kita misalnya bisa kalian rasakan ketika dalam proses pendidikan sekolah, bayangkan ketika kalian belum masuk ke SMP misalnya, dengan ketika saat ini itu akan berbeda pastinya sosialnya, baik itu teman-temannya berbeda, kemudian pola interaksinya juga berbeda dibanding ketika kalian masih SD. Atau misalnya lagi ada kontak sosial dengan masyarakat lain atau dengan wilayah lain, otomatis kita akan sedikit banyak kita akan meniru sosial ataupun budayanya dari orang yang kita waktu itu kita interaksi dengan mereka ya. Walaupun tidak besar pengaruhnya, walaupun tidak banyak, tetapi pasti ada yang namanya perubahan. Kita mengetahui budaya daerah tersebut juga mengetahui budaya daerah kita, sehingga sedikit banyak kita akan membawa budaya mereka ke kehidupan kita ataupun ke wilayah kita. Itu salah satu yang menjadi faktor pendorong adanya perubahan sosial, yang mana diharapkan perubahan sosial itu adalah hal-hal yang memang positif. Tapi kalau hal yang negatif, berarti kita harus cerdas ya, cerdas memfilter apa yang kita dapat, baik itu dari orang lain ataupun dari lingkungan kita sendiri, sehingga terjadi yang namanya perubahan sosial. Yang namanya perubahan sosial itu tidak bisa kita pungkiri, pasti akan terjadi setiap waktu, bukan hanya setiap tahun, setiap bulan, tapi bahkan setiap hari. Berbeda antara hari kemarin dengan hari ini, kemudian dengan hari esok, beberapa bulan kemudian, itu pasti berbeda. Kecanggihan transportasi kemudian teknologi pun sama, itu juga akan mempengaruhi yang namanya sosial budaya kita. Nah, itu untuk faktor pendorong. Kemudian yang selanjutnya adalah ada faktor penghambat. Selain faktor pendorong, di sini ada juga faktor penghambat. Penghambat daripada perubahan sosial budaya. Salah satunya adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Jadi adat yang ataupun kebiasaan yang sudah mengakar di suatu wilayah tersebut, maka itu akan sulit untuk merubah kebiasaannya. Apalagi termasuk kita ini, Indonesia ini salah satu bangsa yang mayoritas mencintai budayanya. Otomatis ada budaya dari luar manapun, sebagus manapun, dia tidak akan mau. Sebagian, tapi ada sebagian lagi yang ada proses akulturasi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis di dalam individu masing-masing. Ada prasangka terhadap hal baru. Ketika suatu bangsa ataupun masyarakat menerima perubahan, menerima budaya lain, pola interaksi sosial dari daerah lain, tapi dia ada prasangka yang sepertinya ini kurang baik, maka dia akan cenderung tidak akan merubahnya. Otomatis perubahan sosial budaya tidak terjadi. Salah satunya lagi adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat. Kemudian ada sikap tradisional masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan komunikasi dengan masyarakat lain. Ini juga bisa menjadi penghambat daripada perubahan sosial budaya. Salah satunya misalnya ada rasa takutnya terhadap perubahan itu sendiri. Cerita sedikit, saya punya teman yang sampai hari ini dia tidak menggunakan gadget. Dia tidak menggunakan HP Android. Bukan tidak mampu, bukan tidak mau. Bukan tidak mampu, bukan tidak bisa, tapi belum mau. Karena kenapa? Karena beliau ada rasa takut. Ya, ada rasa takut dalam dirinya ketika menggunakan gadget.
kemudian digunakan kepada hal yang kurang baik ataupun yang lain sebagainya, atau mengurangi nilai-nilai tradisional yang sudah dia laksanakan selama ini. Nah, itu juga salah satu yang menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian materi yang ketiga ini adalah bentuk-bentuk daripada proses perubahan sosial budaya. Setidaknya di sini ada 3 bentuk, ya. Mungkin tidak asing bagi kita istilah 3 hal ini. Yang pertama adalah asimilasi, kemudian akulturasi, dan difusi. Asimilasi itu adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih, yang mana salah satunya menghilangkan kebudayaan yang lama. Jadi kebudayaan baru yang diterima itu menghilangkan kebudayaan yang lama, sehingga di situ terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Kemudian di sini ada juga akulturasi, ya, sudah tidak asing pastinya kan. Akulturasi ini kebalikan daripada asimilasi, yang artinya penerimaan budaya baru tetapi tidak menghilangkan budaya yang sudah mengakar di wilayah tersebut. Contohnya terjadi interaksi sosial antara wilayah A dengan wilayah B, kemudian budaya wilayah A masuk kepada wilayah B ataupun dibawa ke wilayah B, otomatis di sana akan ada 2 budaya yang berbeda contohnya, ya. Tetapi akulturasi ini, wilayah B ini tetap mempertahankan ataupun tidak membuang budaya aslinya yang sudah mengakar ataupun sudah menjadi kebiasaan di sana. Nah, itu akulturasi. Walaupun memang ada yang namanya perubahan sosial budayanya. Kemudian yang ketiga adalah difusi. Jadi difusi ini proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan, misalnya seperti gagasan, kemudian keyakinan ataupun hal baru dari individu satu ke individu lainnya ataupun dari masyarakat A ke masyarakat B, sehingga terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Yang mana di sini bukan hal yang negatif, ya, ketika misalnya antara masyarakat satu dengan yang lainnya ataupun wilayah satu dengan yang lainnya itu proses yang dibawa itu ataupun penyampaiannya itu baik, ataupun yang dibawa ke wilayahnya itu adalah budaya yang memang baik dan memang kita patut untuk menirunya. Jadi seperti itu untuk poin bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya itu sendiri. Yang pertama berdasarkan prosesnya, kemudian berdasarkan waktunya, ada juga berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan kemajuan dan kemunduran masyarakat. Kita masuk pada yang pertama, perubahan sosial budaya berdasarkan prosesnya. Jadi proses di sini ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya misalnya seperti ini. Dalam sebuah wilayah ataupun desa lah, ya, kita contohkan desa, maka secara sengaja yang namanya kepala desa beserta stafnya akan melakukan rapat koordinasi, kemudian menetapkan hal-hal apa saja yang menjadi rencana ataupun menjadi kegiatan paten di situ, sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah yang aktif, misalnya aman, kemudian kondusif. Nah, itu namanya perubahan yang disengaja. Kemudian ada juga yang tidak disengaja. Salah satu contohnya adalah kebangkrutan. Siapa yang ingin bangkrut? Otomatis tidak, kan? Seperti ini contohnya. Si A merupakan pedagang sayuran. Ternyata beberapa waktu kemudian dia berjualan seperti biasanya, kemudian bangkrut. Otomatis ada perubahan pada diri si A tersebut, baik dirinya ataupun keluarganya, karena si A ini merupakan kepala keluarga yang mencari nafkah waktu itu, kan, hingga akhirnya dari kebangkrutan itu maka akan terjadi yang namanya perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Pastinya yang namanya kebangkrutan itu tidak direncanakan, tapi kejadian yang terjadi begitu saja. Bentuk yang kedua adalah perubahan berdasarkan waktunya, di mana di sini ada perubahan yang membutuhkan waktu cepat dengan perubahan yang membutuhkan waktu yang lama. Biasanya perubahan yang membutuhkan waktu yang lama itu kita kenal dengan evolusi. Untuk perubahan waktu yang cepat kita kenal dengan revolusi. Untuk yang evolusi salah satunya misalnya seperti ini. Kita perempuan, saya juga perempuan, ya, itu termasuk pada contoh perubahan yang lama. Wanita ataupun perempuan zaman dulu itu seperti perannya tidak sebesar hari ini.
tetapi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi pada zaman dahulu itu perempuan ya hanya di rumah, dia tugasnya hanya memasak, kemudian melaksanakan kewajibannya sebagai istri, mendidik anak di rumah. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang, hanya saja itu membutuhkan waktu yang lama prosesnya. Nah, baru sekarang ini, zaman sekarang ini ya, peran perempuan itu sangat besar, sangat banyak, baik dalam bidang kepemimpinan, staf, ataupun dalam bidang apa saja. Jadi peran perempuan itu sekarang sudah menjadi hal biasa. Bahkan yang dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan, berbeda dengan zaman dahulu kala. Kemudian yang kedua, perubahan yang cepat. Salah satu contohnya adalah kemerdekaan negara kita. Revolusi, kita kenal dengan revolusi ya. Revolusi itu perubahan nasib suatu bangsa, bangsa Indonesia, dari yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, ya. Dan itu merupakan suatu perubahan yang tidak terlalu lama, tetapi dampaknya akan lama. Kita berharap negara kita ini merdeka, berkembang, kemudian menjadi negara maju, ya. Itu yang termasuk pada perubahan sosial berdasarkan waktunya. Kemudian perubahan sosial budaya yang selanjutnya adalah berdasarkan kemajuan dan kemunduran masyarakat. Yang biasa kita kenal untuk kemajuan itu adalah progres. Ya, jadi ada kemajuan, ada perubahan yang baik. Kemudian untuk yang kemunduran biasa kita kenal dengan regres. Salah satu contohnya seperti ini. Ini adalah apa? Sepeda motor ya, transportasi. Nah, ini merupakan bentuk daripada perubahan progres. Jadi semakin maju. Bahkan hari ini sudah banyak macam sepeda motor yang berbeda-beda karyanya, kecepatannya. Termasuk juga modelnya, lebih bagus, lebih indah. Selain sepeda motor yang biasa kita miliki, kita gunakan adalah HP Android. Yang awalnya mungkin HP biasa yang hanya bisa buat telepon dengan SMS, tapi hari ini kita bisa video call, kita bisa apapun lakukan dengan HP. Mau ngetik, mau nonton apapun, kemudian mau membuat karya bisa di sini di HP. Tergantung bagaimana yang pegang. Apakah ini digunakan dengan baik atau digunakan dengan hal yang kurang baik. Jadi semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Bukan menyalahkan zaman, tapi bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Untuk yang selanjutnya, perubahan regres ataupun kemunduran, ya, kemunduran masyarakat. Salah satu contohnya misalnya peristiwa bencana dan peperangan. Otomatis dampak daripada bencana ataupun peperangan itu akan mengalami yang namanya masalah ya, pastinya setelah itu, atau kekurangan atau kemunduran. Tidak hanya itu, kita sebagai seorang pembelajar, kalian sebagai seorang peserta didik, misalnya seperti ini, sebentar. Kalian pasti tahu ya, ini merupakan nilai, buku nilai ataupun yang sudah kalian terima itu adalah rapor. Nah, misalnya kelas 7 di semester pertama kalian peringkat 2. Ternyata di semester kedua mau kenaikan kelas, kalian turun peringkat 8. Nah, itu salah satu contoh daripada regres. Perubahan sosial budaya yang paling sederhana dan kadang terjadi pada diri kita. Walaupun pastinya di setiap individu akan menginginkan ataupun mengharapkan perubahan yang baik dalam dirinya. Ya, seperti kata yang sering diulang, bahwasanya ketika seseorang ataupun manusia hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka manusia itu celaka. Ketika hari ini sama dengan hari kemarin, maka manusia tersebut termasuk manusia yang merugi. Tetapi jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu yang dinamakan manusia yang beruntung, manusia sukses. Begitu juga dengan hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena kenapa? Hari ini adalah hari yang pasti. Ciptakan perubahan-perubahan yang baik, karya-karya yang baik, sehingga esok bisa kita gambarkan. Oh iya, berarti kalau hari ini seperti ini, esok berarti harus lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau sudah hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Gitu. Oleh karena itu, pesan atau amanat kali ini adalah
kita harus senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih sukses, sehingga bahagia dan berkah selalu. Oke, selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan besarnya pengaruhnya. Pertama, ada pengaruh yang sangat kecil, kemudian yang kedua pengaruh yang besar. Salah satu contohnya misalnya model pakaian. Itu termasuk pada salah satu contoh perubahan yang pengaruhnya kecil. Jadi walaupun berganti zaman, bahkan berganti hari pun itu yang namanya pakaian selalu ada yang baru, tetapi tidak mungkin kita setiap hari membeli pakaian, ya kan? Mungkin saja, oke, tahun ini kita mengikuti tren, tapi ketika tren baru tahun depan kadang kita tidak membelinya, kadang kita tidak memakainya. Nah, itu yang namanya perubahan yang pengaruhnya kecil. Jadi walaupun setiap kali, setiap hari, setiap waktu yang namanya perubahan pakaian ini selalu berubah-ubah, selalu ada hal yang baru, tetapi ke kita dampaknya tidak besar. Kemudian yang kedua, ada pengaruh yang besar. Salah satu contohnya misalnya ya, ini perubahan yang pengaruhnya besar. Komunikasi ya, alat komunikasi ini merupakan perubahan daripada teknologi. Kemudian ada laptop, ini pengaruhnya sangat besar ke kita. Yang awalnya mungkin komputer, sudah tahu ya beberapa perubahan dari komputer yang biasa, awalnya mesin ketik, kemudian akhirnya menjadi komputer yang besar, yang tidak bisa kita bawa kemana-mana, dan akhirnya sekarang menjadi hal yang tipis seperti ini. Nah, ini perubahannya sangat besar. Begitu juga dengan Android, HP ya, yang awalnya hanya bisa ya seperti biasa, SMS, telepon, yang kecil itu, tetapi sekarang sudah mau mencari apa saja di sini sudah ada. Tinggal bagaimana kita memakainya kepada hal positif ataupun hal negatif. Oleh karena itu, kita tahu perubahan sosial budaya ini merupakan hal yang pasti ya. Jadi kita tidak bisa ketika zaman sudah berganti, sudah canggih, sudah banyak hal baru, kemudian kita hanya diam di situ. Kita statis di zaman itu, misalnya, ya kita akan ketinggalan. Oleh karena itu berusaha bagaimana bisa mengikuti zaman. Kita hidup pada hari ini, tetapi pikiran kita, inovasi kita sudah harus beberapa waktu ke depan. Ya, sekarang kita ada di revolusi 4.0, yang mana semuanya serba teknologi. Bahkan transportasi pun begitu. Semuanya serba mudah, semuanya serba instan. Tetapi jangan sampai perubahan zaman, kecanggihan teknologi malah menjadi hal yang membuat diri kita ini semakin kurang baik, semakin malas. Tetapi manfaatkan kecanggihan zaman itu menjadi sesuatu hal yang baik, kemudian senantiasa meningkatkan kualitas diri, senantiasa menyebar kebermanfaatan, termasuk hal yang harus, wajib, dan pasti adalah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas akhlak. Bukan hanya teknologi informasi dan komunikasi saja, transportasi saja yang canggih, tapi iman, akhlak, dan karya kita, kebermanfaatan kita harus semakin bagus, harus semakin canggih, harus semakin berkualitas. 4B, salah satu kunci hidup sukses: belajar, berusaha, berdoa, bermanfaat. Don't forget ya, 4B, belajar, berusaha, berdoa, bermanfaat. Insya Allah hidup kita tenang, selamat berkarya, selamat bermanfaat, selamat menjadi generasi agama, bangsa, negara yang baik dan benar, kemudian selamat berkarya. Manjada wajada, salam sehat, semangat, sukses, bahagia, dan berkah. Jadi itu merupakan penutup daripada pembahasan kita kali ini, 3.2 dan 4.2 tentang perubahan interaksi sosial. Ya, perubahan interaksi sosial atau perubahan sosial budaya. Ketika ada interaksi,
yang baru pasti terjadi yang namanya sosial dan budaya yang baru pula. Oleh karena itu, ada hubungan di sini interaksi dengan perubahan sosial budaya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kita semua dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.